Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningtyas Azara dengan nomor induk siswa 2372202004 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Setara 1 Kesejahteraan Sosial Institut Teknologi Pagar Alam tahun ajaran 2023-2024. Perilaku organisasi. Apa itu perilaku? Menurut David H. Nader 1970, bagaimana dikemukakan oleh Anoraga 1995-54 dan Toha 2007-33 bahwa perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari integrasi antara person dan individu dengan lingkungannya. Merupakan kesepakatan perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang yaitu. Apa itu organisasi? Chester I. Barnard 1938. Organization as a system of cooperatives of two or more persons. Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. James Demane berpendapat bahwa organization is the form of every human association for the attainment of common purpose. Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama dalam Dejat Miko 2023.22. Nawawi 2000.28 menyatakan pendapatnya tentang pengertian organisasi dari dua segi, yaitu pengertian organisasi secara statis dan dinamis. Pengertian statis. Organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Statis dalam arti bahwa setiap organisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah-ubah, di samping itu posisi, status, dan jabatan juga kecenderung permanen. Pengertian dinamis. Proses kerjasama sejumlah manusia, dua orang atau lebih, untuk mencapai tujuan bersama. Dinamis dalam arti bahwa kerjasama berlangsung secara berkelanjutan atau proses yang selalu mungkin menjadi lebih efektif dan efisien. Sebaliknya juga semakin kurang efektif atau kurang efisien. Di samping itu, interaksi antar manusia di dalam organisasi tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Dari pengertian organisasi, sebagaimana telah diuraikan di atas, pada dasarnya memiliki 4 unsur pokok, yaitu 1. Manusia. Unsur ini dari segi jumlah terdiri dari 2 orang atau lebih. 2. Filsifat. Manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakikat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsifat yang sama sehingga kemungkinan terwujud kerjasama. Tujuan. Organisasi didirikan manusia adalah karena kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakikat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Gita Sudarmo 2000.24 memberikan definisi bahwa perilaku keorganisasi adalah merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Tujuan mempelajari perilaku organisasi. Perilaku organisasi bertujuan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku. Manajer harus mampu menjelaskan mengapa karyawan melakukan perilaku tertentu, memprediksi bagaimana karyawan akan menanggapi berbagai tindakan dan keputusan, dan mempengaruhi perilaku karyawan. Menurut Robbins 2002, tujuan perilaku organisasi pada dasarnya ada 3, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan perilaku manusia. 1. Menjelaskan berarti kajian perilaku organisasi berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seseorang atau kelompok, penjelas fenomena dalam manajer dan pemimpin tim dalam melakukan sasaran kelompok tim. 2. Meramalkan berarti perilaku organisasi membantu memprediksi kejadian organisasi pada masa mendatang.
Pengetahuan terhadap faktor-faktor penyebab munculnya perilaku individu atau kelompok membantu manajer meramalkan akibat-akibat dari suatu program atau kebijakan organisasi. 3. Mengendalikan berarti bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Berbagai strategi kepemimpinan, motivasi, dan pengembangan tim kerja yang efektif merupakan contoh-contoh dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Terima kasih kepada Ketua Rektor Institut Teknologi Pagaralam, Ibu Asmina MMM.Com, Ketua Jurusan Ibu Wita Haryani SOS MSOS, dan dosen pembimbing mata kuliah Pak Merianto SOS MSOS. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.